Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, Al-Kisah menceritakan tentang seorang ayah dan anak duduk berteduh di bawah sebatang pohon kurma. Ketika itu sang anak berkata kepada ayahnya, "Ayah, Allah itu kan maha adil. Lalu kenapa Allah menciptakan pohon kurma begini besar, tinggi, dan kokoh berdiri, sedangkan buahnya buah kurma kecil-kecil saja? Padahal di sana ada buah semangka yang besar. Sedangkan pohonnya, pohon semangka, begitu kecil, lemah, dan hanya bisa menjalar di tanah. Bukankah lebih adil, lebih pas, kalau buah semangka lah yang menjadi buahnya pohon kurma? Sedangkan buah kurma yang kecil sepantasnya hanya menjadi buah dari pohon semangka yang kecil pula." Sang ayah hanya berkata, "Anakku, pasti ada hikmah lain yang kita belum tahu." Tak lama kemudian ayah dan anak itu pun merebahkan badannya lah di bawah pohon kurma itu. Lalu tertidurlah keduanya. Tapi baru saja mereka memejamkan mata, tiba-tiba sang anak menjerit kesakitan sampai membangunkan ayahnya. "Anakku, apa yang terjadi?" "Ayah, baru saja sebutir kurma jatuh menimpa keningku. Rasanya sakit sekali." Maka berkatalah sang ayah, "Wahai anakku, untung saja yang jatuh menimpa keningmu itu hanyalah buah kurma yang kecil, bukan buah semangka yang besar." Pemirsa, ilustrasi ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan ini tidak jarang seorang mukmin itu dirasuki oleh perasaan was-was. Ada semacam lintasan keraguan di dalam hatinya terhadap keadilan dan kebijaksanaan Tuhannya. Dan biasanya keraguan itu berawal manakala ia membayangkan bahwa keadilan Allah itu adalah sesuatu yang harus sesuai dengan cara pandang dan keinginannya. Padahal, andai saja keadilan Allah itu diukur dengan sesuatu yang harus sesuai dengan cara pandang dan keinginan manusia, maka pastilah kehidupan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Mengapa? Karena masing-masing manusia memiliki cara pandang dan keinginan yang tidak sama. Contoh, seseorang menggelar pesta pada suatu malam misalnya. Dia berharap malam ini berlangsung lama. Ia kepingin sekali lama-lama menikmatinya. Tapi pada saat yang sama ada orang yang sedang sakit parah butuh pertolongan, justru berharap kiranya malam ini cepat berakhir dan fajar pun segera menjelang, siang cepat datang. Maka di antara dua keinginan yang berbeda dan bertolak belakang ini, Allah tidak akan mengabulkan keinginan manapun, karena Allah sudah memiliki kebijaksanaan tersendiri. Malam akan berjalan sebagaimana adanya, dan siang pun akan datang tepat pada waktunya. Dalam memahami kebijaksanaan Allah inilah, terkadang sebagian manusia menemukan hikmahnya. Tapi tidak jarang hikmah dari kebijaksanaan Allah itu belum dapat diketahui atau bahkan mungkin tidak dapat diketahui manusia sama sekali. Karena itulah maka para malaikat pun berkata, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Maha suci Engkau wahai Tuhan kami, sedikit pun kami tidak mengetahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pemirsa, keraguan terhadap keadilan dan kebijaksanaan Allah itu juga bisa muncul manakala seseorang membayangkan bahwa keadilan Allah itu berarti menyamaratakan pemberian kepada semua manusia. Andai saja Allah berkehendak, Allah bisa saja menjadikan manusia sebagai jasad yang tidak membutuhkan apapun.
Namun kenyataannya Allah telah mentakdirkan manusia sebagai makhluk yang memiliki gharizah, ada insting dan keinginan. Maka manusia butuh makanan, pakaian, pergaulan, keturunan, tempat tinggal, dan sebagainya. Maka keadilan Allah itu bukan berarti menyamaratakan pemberian kepada semua manusia, tapi kebijaksanaan Allah itu lebih pada semacam batu ujian, supaya bisa dibedakan siapa manusia yang pandai bersyukur, siapa pula manusia yang kufur. Siapa manusia yang tabah dan tahan uji, siapa pula manusia yang suka mengeluh, berkeluh kesah. Siapa manusia yang baik dan siapa pula manusia yang tidak baik. Untuk mengetahui ketabahan seseorang, maka dibutuhkan adanya semacam eksperimen, uji coba. Dan uji coba itu bentuknya bisa berupa kemiskinan, kesulitan, kesempitan, dan sebagainya. Untuk mengetahui kebaikan seseorang itu, tentu juga dibutuhkan adanya orang lain yang menjadi sasaran kebaikannya. Ketabahan seseorang tidak akan tampak, kebaikan seseorang juga tidak akan terlihat bila mana manusia sama rata dalam penghidupannya. Tidak ada yang miskin dan kaya, tidak ada yang susah dan senang. Seterusnya, cara berpikir materialistis juga sering membuat manusia berpandangan keliru, beranggapan bahwa kekayaan materi itu adalah segalanya, bahwa harta adalah satu hal yang paling penting dalam hidup ini. Sehingga ketika ia melihat kenyataan di mana sebagian manusia Allah fasilitasi dengan sedemikian banyak harta, sedangkan yang lain ia saksikan hampir-hampir tidak memiliki apa-apa. Ketika ia melihat sebagian orang begitu mudah menanjak karirnya, sedangkan yang lain alangkah susahnya mendapatkan lowongan kerja, lalu timbullah keraguan di dalam hatinya. Di manakah letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa, Allah memang telah mencipta manusia sebagai makhluk yang punya kecenderungan kepada harta. Tapi harta itu bukanlah segalanya. Ia hanyalah salah satu alat, sarana, di antara sekian banyak sarana lainnya yang diharapkan mampu menghantarkan manusia pada tujuan utama, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kenyataannya, tidak sedikit orang yang kaya harta tapi miskin kesehatan, kaya harta miskin keturunan, kaya harta miskin pergaulan, miskin nama baik, dan sebagainya. Allah mungkin telah memberikan satu kelebihan kepada seseorang yang kelebihan itu tidak diberikan kepada yang lain. Tapi pada saat yang sama, yang memiliki kelebihan itu juga Allah takdirkan punya kekurangan. Kekurangan pada dirinya bisa berarti kelebihan bagi orang lain pula. Kemampuan kita manusia sesungguhnya sangat terbatas untuk bisa menjangkau rahasia keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bila mana dalam kehidupan satu ketika hati ini dirasuki oleh perasaan was-was, ada semacam lintasan keraguan terhadap keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cara yang paling baik adalah segera beristighfar, bermohon ampun kepada Allah sembari berdoa. Semoga Allah segera melepaskan kita dari jerat keraguan itu dan mengembalikan kita kepada wilayah iman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.